Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas R6J dengan NPM 2018-14-50811 akan menampilkan video micro teaching 2 pada mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Pelajaran yang akan disampaikan yaitu yang pertama, pengertian kewirausahaan dan wirausaha. Yang kedua, manfaat wirausaha. Yang ketiga, faktor keberhasilan wirausaha. Yang keempat, indikator dalam menentukan kewirausahaan. Yang kelima, ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Yang keenam, faktor kegagalan wirausaha. Yang ketujuh, sikap wirausahawan. Yang kedelapan, perilaku kewirausahawan. Yang kesembilan, keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan. Baik, sebelum Ibu menampilkan PowerPoint yang Ibu berikan nanti kepada kalian, di sini ada definisi dari Sandiaga Uno tentang wirausaha. Wirausaha menurut Sandiaga Uno adalah entrepreneurship itu bukan profesi, melainkan sebuah mindset. Jadi, mindset yang terdiri dari kerja keras, sikap hidup optimis, inovatif, kreatif, serta leadership. Jadi, entrepreneurship yang berarti suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan atau ability dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Baik, PowerPoint yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang kewirausahaan, di sini kalian tahu nggak tentang kewirausahaan itu apa? Pengertiannya. Ya benar. Wirausaha adalah orang yang mempunyai kreativitas, optimis, keberanian dan mampu membaca peluang. Ada lagi nggak yang tahu? Ya benar. Wirausaha adalah orang yang berkembang dan mengembangkan setiap potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Selanjutnya, wirausaha berasal dari kata bahasa yang pertama adalah wira. Kalian ingin tahu nggak wira itu apa? Ya benar, wira itu adalah pejuang. Ada lagi yang tahu? Ya benar, wira itu bisa dikatakan sebagai berbudi luhur, benar sekali. Ada lagi, wira itu bisa dikatakan sebagai pahlawan. Selanjutnya ada usaha. Usaha yang kalian ketahui itu artinya apa? Ya benar, bekerja. Ada lagi? Ya benar, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Selanjutnya ada manfaat wirausaha. Manfaat wirausaha yang pertama adalah memberikan peluang dan kebebasan bagi peluang bisnis untuk mencapai tujuan bisnisnya. Jadi, pembisnis akan mencoba memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkan bisnisnya guna untuk mewujudkan cita-citanya. Yang kedua adalah memberikan peluang melakukan perubahan. Jadi, semakin banyaknya peluang bisnis, karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. Selanjutnya yang ketiga adalah memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Jadi banyak nih orang di perusahaan yang bekerja, dia sangat bosan dengan pekerjaannya itu aja. Lalu dia ingin membuka usaha karena kan kalau misalnya membuka usaha itu agar menantang ya. Dia tahu resikonya itu seperti apa. Selanjutnya ada memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Walaupun pada tahap awal keuntungan bukan daya tarik utama bagi wirausahawan, tetapi itu faktor yang sangat penting karena itu untuk memotivasi untuk mendirikan usaha sendiri. Selanjutnya adalah memiliki peluang berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Jadi artinya di sini, misalnya nih kalian menjual suatu produk, misalnya di Instagram. Nah di sini kalian minta nih kepada teman kalian, bilang gini, kalau misalnya sudah membeli produk kita, tolong kasih testimoni barang kita tuh kayak gimana, ya kan? Ada apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Jadi kita bisa memperbaiki
produk kita tersebut. Selanjutnya, yang keenam adalah memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dan dalam mengerjakan. Jadi artinya, kebanyakan kewirausahawan yang berhasil memiliki masuk dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada faktor keberhasilan wirausaha. Yang kalian ketahui, faktor keberhasilan wirausaha itu apa? Ya benar, dia bisa manage uangnya yang baik. Ada lagi? Ya benar, faktor sumber daya manusianya dia baik. Ada yang tahu lagi? Ya, jika tidak, Ibu akan menjelaskan nih. Faktor keberhasilan wirausaha itu ada 8. Yang pertama ada faktor peluang, yang kedua faktor sumber daya manusia, yang ketiga faktor keuangan, yang keempat faktor organisasional, yang kelima faktor perencanaan, yang keenam faktor pengelolaan usaha, yang ketujuh faktor pemasaran dan penjualan, yang kedelapan adalah faktor administrasi. Selanjutnya ada indikator dalam menentukan kewirausahaan. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama ada laba atau profitability, yang kedua produktivitas atau efisiensi, yang ketiga ada daya saing, yang keempat kompetensi etika usaha, yang kelima adalah terbangunnya citra baik. Di sini Ibu akan menjelaskan secara detail. Yang pertama ada laba. Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Yang kedua, produktivitas dan efisiensi artinya suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh. Selanjutnya, daya saing adalah kemampuan dan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Selanjutnya, yang keempat adalah kompetensi. Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya ada terbangunnya citra baik. Terbangunnya citra baik perusahaan itu ada 2, ada terus internal dan terus eksternal. Kalau internal itu dari dalam perusahaan, kalau misalnya terus eksternal adalah contohnya itu stakeholder, baik dari konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas dan maupun para pesaing lainnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Yang pertama adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas. Artinya, menebak kemana arah dan langkah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Yang kedua adalah inisiatif dan selalu proaktif. Artinya, pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya, yang ketiga adalah berorientasi pada prestasi. Artinya, pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi baik yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Selanjutnya, keempat adalah berani mengambil resiko. Artinya, hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang dan waktu. Selanjutnya ada kerja keras. Jadi, kerja keras itu bisa diartikan sebagai ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras dalam merealisasikannya. Selanjutnya adalah bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi, tanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. Selanjutnya ada komitmen terhadap berbagai pihak merupakan ciri yang harus dipegang teguh, yang harus ditepati oleh pengusaha. Selanjutnya yang terakhir adalah mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik yang berhubungan dengan langsung maupun yang dijalankannya. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Selanjutnya ada faktor kegagalan wirausaha. Di sini kalian ada yang tahu gak faktor kegagalan wirausaha itu karena apa bisa gagal dalam usahanya? Ya benar, tidak mempunyai pengalaman. Benar sekali. Ada lagi yang tahu?
Ya benar, tidak bisa mengendalikan keuangan dengan baik. Nah, di sini gue akan menjelaskan secara detail tentang faktor kegagalan wirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten dan manajerial. Artinya, tidak kompeten dalam artian tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam pengelolaan usaha. Yang kedua adalah kurang berpengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan keterampilan mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya, yang ketiga adalah kurang dapat mengendalikan keuangan agar perusahaan dapat berhasil dengan baik. Yang keempat adalah lokasi yang kurang memadai. Lokasi itu sangat penting ya bagi wirausaha karena lokasi yang strategis merupakan faktor keberhasilan usaha. Selanjutnya, ada sikap wirausahawan. Sikap wirausahawan yang pertama adalah mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Yang ketiga, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Selanjutnya ada perilaku kewirausahawan. Di sini yang pertama adalah memiliki rasa percaya diri. Ada yang tahu nggak memiliki rasa percaya diri itu kayak gimana contohnya? Ya benar, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, ada yang tahu? Ya benar, teguh pada pendiriannya. Yang kedua, dari perilaku kewirausahaan adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Itu antara lain apa aja yang kalian ketahui? Ya benar, berorientasi pada laba atau hasil, betul sekali. Ada lagi? Ya benar, mempunyai dorongan kuat, motivasi tinggi, dan kerja keras. Selanjutnya yang ketiga adalah pengambilan resiko. Pengambil resiko di sini antara lain adalah yang pertama, kemampuan mengambil resiko. Yang kedua, suka pada tantangan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan antara lain yang pertama, bertingkah laku sebagai pemimpin. Yang kedua, dapat bergaul pada orang lain. Selanjutnya adalah keorisinilan. Keorisinilan itu antara lain yang pertama, inovatif, kreatif, dan fleksibel. Yang keenam adalah berorientasi ke masa depan. Artinya, yang pertama, memiliki pandangan ke masa depan. Yang kedua, optimis memandang masa depan. Selanjutnya, ada keterampilan yang harus dimiliki kewirausahawan. Keterampilan itu ada dua jenis. Yang pertama, ada keterampilan dasar, yang kedua adalah keterampilan khusus. Keterampilan dasar itu yang pertama adalah memiliki sikap, mental, dan spiritual yang tinggi. Yang kedua, memiliki kepribadian yang unggul. Selanjutnya ada keterampilan khusus. Keterampilan khusus itu ada tiga. Yang pertama, conceptual skill. Yang kedua ada technical skill. Yang ketiga adalah human skill. Di sini gue akan menjelaskan tentang conceptual skill. Conceptual skill adalah keterampilan melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasarkan konsep yang dibuatnya. Yang kedua adalah technical skill. Technical skill adalah keterampilan melakukan teknik tertentu dalam mengelola usaha. Yang ketiga, human skill. Human skill adalah keterampilan bekerja sama dengan orang lain, bawahannya, dan sesama wirausahawan. Selanjutnya ada 10 kompetensi yang harus dimiliki wirausaha, yaitu yang pertama ada knowing your business. Artinya, mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Jadi dengan kata lain, seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha atau bisnis yang dilakukan. Yang kedua ada knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya dari cara merancang usaha, mengorganisasi, mengadministrasikan, dan mengendalikan perusahaan. Selanjutnya ada having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Jadi dia bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Selanjutnya ada having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Jadi modal tidak hanya berupa materi tetapi juga rohani. Selanjutnya ada hedging finance
effectively, yaitu memiliki kemampuan atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat, dan mengendalikannya secara akurat. Selanjutnya ada managing time efficiently, yaitu kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin, antara lain mengatur, menghitung, menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada managing people, yaitu kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, atau memotivasi dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya ada satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Selanjutnya ada knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing wirausaha harus dapat ungkap kekuatan, yaitu misalnya analisis SWOT. Analisis SWOT itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dirinya dan bersaing. Contohnya, misalnya di sini kalian ada yang ingin membuka usaha les privat, dan les privat itu harus mempunyai analisis SWOT-nya. Analisis SWOT-nya itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah biaya yang kami tawarkan itu lebih terjangkau pada tempat lain, misalnya kayak gitu. Yang kedua, fasilitas pengajaran yang modern dengan teknologi masa kini. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan, yaitu misalnya belum optimalnya koordinasi dan fungsi tim perencanaan dan pengelolaan lembaga pendidikan. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, misalnya meningkatkan kualitas, fasilitas, dan kuantitas yang terdapat di dalam les tersebut. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman itu misalnya munculnya lembaga pendidikan dan les sejenis dengan tujuan dan orientasi yang sama. Selanjutnya ada copying with regulation and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas, tersurat, atau tidak tersirat. Baik, itu saja yang Ibu berikan kepada kalian materi hari ini mengenai konsep dasar kewirausahaan. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya nggak? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, Suci, pertanyaannya apa? Apabila kita ingin mendirikan usaha, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? Baik, Ibu langsung akan menjawab ya. Hal-hal yang apa saja yang harus dipersiapkan dalam mendirikan usaha? Hal-hal yang harus dipersiapkan yang pertama adalah minat, yang kedua ada modal, yang ketiga adalah relasi, dan berbagai peluang lainnya. Ada yang ingin bertanya lagi selain Suci? Saya, Bu. Afika. Ya, Afika, pertanyaannya apa? Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis usaha. Baik, Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari Afika. Jelaskan jenis-jenis usaha. Yang pertama, ada perdagangan besar, yaitu segala aktivitas marketing yang menggerakkan barang dari produsen ke pedagang eceran. Yang kedua, ada pedagang eceran. Pedagang eceran adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Yang ketiga adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah orang yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari dengan modal yang relatif kecil. Baik, setelah itu Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian. Ibu akan memberikan soal kepada kalian dan dikumpulkannya hari ini ya, Ibu tunggu. Baik, semuanya sudah mengumpulkan evaluasinya dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada pagi ini. Kesimpulan dari konsep dasar kewirausahaan adalah wirausaha adalah orang yang memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan berbagai pihak lain, sehingga dia bisa menghadapi segala tantangan dari persaingan. Inti dari kewirausahaan adalah yang pertama, pengambilan resiko, yang kedua, menjalankan sendiri, yang ketiga, memanfaatkan peluang-peluang yang ada, yang keempat, menciptakan sesuatu yang baru,
Yang kelima adalah pendekatan yang inovatif dan mandiri. Itu saja materi Ibu berikan kepada kalian pada pagi